Shalom saudara-saudara yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian di hari ini. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan saudara-saudara, maka oleh karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih kami kembali ucapkan kepadamu. Ketika hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dari tidur kami tadi malam dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimanapun kondisi kami di pagi hari ini, kami mau memberi waktu kami sejenak untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah firman-Mu boleh tetap tertanam di dalam hati dan pikiran kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk mempertanggungjawabkan kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Saudara-saudara, ada 3 poin penting yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita di hari ini. Poin yang pertama itu adalah hendaklah Kristus diam di dalam hati kita. Yang kedua, siap sedialah untuk mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada diri kita masing-masing. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang perlu kita ingat, firman Tuhan ini mengatakan haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Harus dengan lemah lembut ya. Bukan lemah gemulai ya, saudara-saudara. Kalau lemah gemulai itu aigorani si 2 jambar doai. Sada pedo mamahol, apalagi 2 jambar diri ya. Baik, itu hanya sekedar intermezzo supaya kita jangan terlalu tegang. Kita harus bangun dengan keadaan penuh sukacita, karena hati yang gembira itu adalah obat. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Begitu juga dengan mendengarkan firman Tuhan, harus penuh dengan sukacita dan kegirangan. Sekali lagi saudara-saudara, Yesus katakan haruslah dengan kekudusan. Karena Tuhan Allah itu adalah kudus. Maka kuduskanlah Tuhan Yesus Kristus di hati kita. Siap sedialah untuk mempertanggungjawabkan pengharapan kita kepada orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita. Dan sekali lagi, haruslah dengan lemah lembut dan penuh hormat. Dari yang ketiga hal ini, saudara-saudara, yang manakah yang sudah kita kerjakan dalam hidup kita? Yang mana, saudara-saudara? Jangan kita katakan kita sudah menjadi orang Kristen sekian puluh tahun, tetapi salah satu dari antara yang ketiga ini, satu pun belum ada yang kita kerjakan. Tapi kalaupun memang belum ada yang kita kerjakan, saudara-saudara, masih ada waktu, mulailah untuk mengerjakannya, karena Tuhan tidak memberitahu kapankah Dia akan datang kembali ke dunia ini. Maka masih ada waktu. Kalaupun sampai saat ini kita belum ada mengerjakan salah satu dari ketiganya, tapi masih ada waktu, maka mulailah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena Dia tidak memberitahu kapankah Dia akan datang kembali ke dunia ini. Mungkin hari ini, ya, mungkin besok, atau mungkin saat saudara berliturgi di perayaan Natal. Siapa yang tahu, saudara-saudara? Tidak ada yang tahu. Maka mulailah. Jangan tunggu lagi. Tapi mulailah dari sekarang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus,
Mengapa kita perlu untuk menguduskan Tuhan Allah di dalam hati kita? Karena pada hakikatnya Tuhan Allah itu adalah kudus, saudara-saudara. Sehingga kita perlu menguduskan hati, sehingga hati kita menjadi tempat Tuhan Allah berdiam dalam hati kita. Lalu kita mengatakan, bagaimana aku bisa menguduskan Tuhan di hatiku, sementara hatiku dipenuhi dengan kebencian, sementara hatiku dipenuhi dengan kemarahan, sementara hatiku dipenuhi dengan dendam, sementara hatiku dipenuhi dengan rasa iri dan dengki. Orang lain berbuat baik, hatiku yang mendidih. Orang lain hidup dalam kebahagiaan, hatiku yang cemburu. Lalu bagaimana aku bisa menjadikan hatiku menjadi tempat yang kudus bagi Allah? Kalau di hatiku dipenuhi dengan rasa cemburu, rasa iri, kemarahan, dengki, dan lain sebagainya. Maka saudara-saudara, orang yang berbahagia, dia yang mendidih hatinya. Orang yang mendapatkan berkat, dia yang cemburu. Orang hidupnya senang, dia yang tidak senang. Ya. Maka saudara-saudara, tata dengan baik hati kita masing-masing. Supaya hati kita menjadi tempat Tuhan Allah yang kudus. Dan supaya ketika orang bertanya tentang pengharapan kita, kita bisa menyaksikannya dengan penuh kelemah lembutan dan rasa hormat. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar di hari ini. Biarlah firman-Mu Bapa boleh tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya sekedar menjadi pendengar. Karena itulah yang Tuhan harapkan dari kami. Tuhan rindu melihat kami menjadi pelaku firman-Mu yang mewartakan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Bapa, mendoakan perjalanan kehidupan kami di hari ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang akan kami rasakan dan kami hadapi dalam hidup kami di sepanjang hari ini, biarlah kiranya Tuhan, Engkau tetap berjalan di depan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, mendoakan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Setiap pekerjaan yang kami kerjakan, kiranya mendatangkan kebaikan dan berkat bagi hidup kami. Bagi setiap orang tua, biarlah menjadi orang tua yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Bagi seluruh anak-anak kami, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berjalan di jalan yang benar. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa, mendoakan setiap jemaat-Mu yang merindukan anugerah Tuhan, hingga sampai saat ini dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa, kami tidak tahu apa rencana-Mu dalam hidup mereka, tapi kami hanya bisa berdoa berharap, semoga Tuhan memberikan apa yang mereka rindukan. Kehadiran anak, anugerah di tengah-tengah rumah tangga mereka. Engkau kiranya berkenan menjamah rahim setiap ibu. Engkau kiranya berkenan menjamah memberkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga mereka mendapatkan anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tubuh jiwa roh kami Bapa, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.